Dengan saya Haka dan ini adalah Sony Xperia XZ. Sony Xperia XZ pernah di launching pada tahun 2016 dengan dulu harganya sekitar di 9 jutaan atau mungkin di sekitar 6 jutaan. Gue agak lupa sih sama HP ini, tapi yang jelas ini HP mantan flagship. Oh iya, HP ini juga menggunakan chipset dari Snapdragon Qualcomm. Dia menggunakan Snapdragon 820 yang dulu terkenal dengan overheatnya. Ya, sampai sekarang pun juga masih overheat ya ini HP. Makanya tidak saya gunakan sebagai daily driver, hanya sebagai chattingan aja sih. Tidak hanya itu, terkadang HP ini pun juga sama. Kalau membuka kamera terlalu lama dia akan overheat. Ya, contohnya seperti ini sih. Dia akan overheat. Ya, mungkin karena faktor umur kah atau mungkin memang penyakitnya dari Sony. Oh iya, HP ini juga dibekali RAM di 3 GB dengan storage di 32 GB yang untuk saat ini sih ya nggak tahu juga sih kuat atau enggak ya. Jelas ini udah terlalu mepet menurut saya. Minimal sih mungkin di 64 GB jika untuk digunakan chattingan aja, dan ya itu pun terlalu mepet juga. Ya wajar, ini HP keluaran lama tahun 2016. Kalau di Jepangnya langsung sih mungkin di sekitar tahun 2014 ya. Dan di device saya ini juga mengalami penyakit juga, yaitu jelas penyakitnya dari HP Sony-nya sendiri, yaitu tompel di bagian layarnya. Nggak tahu kenapa tompelnya itu muncul sendiri. Ya semenjak mengalami panas itu ya makin lama makin burn in nih layar, dan akhirnya muncul black hole hitam tompel macam ini. Ya menurut saya HP Sony ini menang di sektor kameranya. Ya gimana nggak, dia punya tombol action button yang fungsinya untuk shutter. Ya tapi memang ini kendala HP tua, jadinya ya mau nggak mau dia harus tutup usia, karena untuk digunakan sehari-hari aja udah lemot cuy ini HP. Ya mungkin kalau untuk chattingan atau mungkin buat sosial media yang ringan-ringan seperti Facebook mungkin ya ini masih worth it. Tapi jika untuk bermain game ya cukup bersabar lah, atau mungkin kesabaran Anda harus ditingkatkan lagi karena ini HP lemot banget cuy. Oh iya, HP ini juga sudah dibekali NFC juga, yang lokasinya tuh ada di depan sini. Ya, yang ada titik merahnya itu dekat dengan infrared. Saya kira awalnya itu NFC-nya berada di belakang cuy, ternyata berada di depan. Oh iya, fitur unik dari HP ini itu dari fitur hotspotnya. Iya, nggak salah dengar, simple sih memang, tapi di sini dia bisa tethering menggunakan NFC. Ya, nggak salah dengar, NFC cuy. Jadi NFC-nya bisa digunakan untuk tethering hotspot. Ya, dengan cara memasuki setting, terus masuk ke network dan internet, pilih hotspot dan one touch portable hotspot. Ya, di sini kalian bisa tethering menggunakan NFC. Tinggal tap aja langsung tersambung. Yang saya suka dari HP ini tuh dari desainnya yang compact cuy, enak banget kalau digenggam, kecil satu tangan. Dan menurut saya HP seperti ini yang ingin saya cari, tapi untuk HP zaman sekarang mah sulit. Boro-boro kecil, sekarang mah HP udah gede-gedean layar juga cuy. Iya, apalagi kalau ditanya soal performa bermain game ya jangan ditanya. Baru buka aplikasi aja udah anget, apalagi kalau main game meledak ini HP. Saran saya yang masih punya HP ini sih, menurut saya disimpan aja, dijadikan barang koleksi. Ya untung-untung bisa jadi kenangan lah. Ya, walaupun HP ini masih tergolong layar IPS, tapi dia sudah memiliki fitur yang keren cuy, yaitu namanya X-Reality for Mobile. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mempertajamkan gambar agar gambar yang dihasilkan lebih vivid dan berwarna. Saran saya yang masih punya HP ini sih simpen aja.
ya jadi bisa HP kedua lah, karena HP ini masih ya cukup panjang walaupun Androidnya udah di Oreo ya, bentar lagi mau di shutdown. Ya sekian dari saya. Kayak gimana sama ini HP ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita bertemu lagi di next video.